Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur, berterima kasih kalau Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini. Kami sangat berterima kasih semua kehadiran Bapak Ibu, dan hari ini saya juga mengucapkan syukur, berterima kasih untuk Pak Pendeta Gembala Jemaat kami CKI Betania, Pak Didi atas supportnya yang luar biasa, baik doa, finansial, material, dan dukungan segala halnya. Demikian juga untuk anakku Enrico, Bapak mengucapkan terima kasih. Kalau semua sudah disupport, semua karena support dari Enrico. Terima kasih. Buat Pak Yohanes Dendeng dan Ibu Rini, selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Tetap langgeng sampai kaki nini dan tetap bahagia selalu. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Mas Yo dan Mbak Wahyu untuk yang ke-25 tahun ulang tahun perak. Semoga selalu menjadi teladan buat kami, menjadi orang tua yang baik untuk kami, dan selalu sukses langgeng selamanya sampai kakek nenek memisahkan. Oke, bilang sama Didi Dade selamat ulang tahun Didi Dade. Cepet. Didi Dade. Selamat ulang tahun pernikahan Didi Dade. Didi Dade. Mari ngomong dulu. Cepet. Mama Pipi, makasih udah jadi orang tua yang luar biasa buat Ade. Makasih udah selalu support Ade apapun yang Ade pilih. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ade sayang Mama sama Pipi. Dan Ibu Wahyu Sakdarini. 8 Desember tahun 1991 menjadi momen penting bagi pasangan yang berbahagia hari ini. Karena di tanggal itu mereka bertemu untuk pertama kali. Bahasa anak muda zaman sekarang, cinta pada pandangan pertama, ya. Dan puji Tuhan, dari pertemuan pertama yaitu acara Natal Persekutuan Mahasiswa Universitas 11 Maret Solo. Pada saat itu Pak Dendeng sudah semester akhir dan Bu Rini masih di semester 3. Setelah Bu Rini menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1995, lebih tepatnya pada tanggal 17 Desember 1995,
Mereka bertunangan, meresmikan pertunangannya untuk kemudian pada tanggal 18 Juni 1996 melangsungkan pernikahan di GKJ, Gereja Kristen Jawa Cakraningrat Solo, yang dilayani oleh Pendeta Sabto Widiatmoko, Sarjana Teologi. Yang kebetulan memang karena kemarin dalam kondisi pandemi, maka perayaan ulang tahun peraknya dimundurkan menjadi hari ini. Sebenarnya resminya adalah 18 Juni, begitu ya Bapak Ibu. Setelah menikah, Bu Rini diboyong ke Lampung mengikuti Pak Dendeng yang sudah bertugas duluan di SMA Saverius Bandar Lampung. Kemudian Bu Rini mengajar di SMA Immanuel Bandar Lampung sampai sekarang. Demikian ternyata cinta menarik keduanya ke Bandar Lampung dan kita bisa bersama-sama di tempat ini ya Bapak Ibu. Pada tanggal 14 Februari 1997, Tuhan berikan mereka karunia yang pertama, luar biasa. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Enrico Gilrandi Wahyu Suharjo. Ya. Saat ini tidak bersama-sama dengan kita karena anak Enrico sedang menempuh pendidikan pasca sarjana, pendidikan S2 di Akita University Jepang. Kebetulan S1-nya sudah selesai dari ITB waktu itu, Institut Teknologi Bandung. Jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi Bapak Ibu sekalian yang harus jemaat tahu hari ini, bahwa ide acara malam hari ini termasuk ide Enrico. Luar biasa ya, anak yang diberkati Tuhan begitu memikirkan kebahagiaan papa mamanya sampai dia bilang, ayo papa mama harus buat wedding anniversary Perak. Ya, meskipun jauh tapi ternyata kasih tidak luntur, kasih tidak lekang oleh waktu, kasih tidak bisa terpisahkan oleh jarak. Amin Bapak Ibu. Ya. 2 tahun kemudian, pada tanggal 25 Maret 1999, lahir anak kedua yang begitu cantik, calon dokter, ya, bernama Deborah Restuning Agung Wahyu Suharjo. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UKDW Yogyakarta. Kedua putra putri yang dimiliki oleh Pak Dendeng dan Bu Rini adalah anak-anak luar biasa yang diberkati Tuhan, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dengan penuh doa, dan puji Tuhan keduanya melanjutkan pendidikan sesuai dengan yang mereka inginkan. Bapak Ibu sekalian, di malam yang berbahagia ini saya mengundang untuk kita sama-sama boleh menyaksikan pemutaran video perjalanan 25 tahun pernikahan Perak Bapak dan Ibu Yohanes Dendeng Suharjo. Dipersilakan. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah malam hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Prosesi ibadah syukur pernikahan atau perkawinan perak 25 tahun Bapak Ibu Yohanes Dendeng kita akan mulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah kita. Kita mau pujikan keluarga Allah. Menikmati kasih-Mu.
syukur kita kepada Tuhan. What does he say?
rindu ya rasanya. Saya juga baru sekarang ya, karena ini dibuka dengan acara yang luar biasa, ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun yang dijalani oleh saudara kita terkasih Pak Yohanes Dendeng dan Ibu. Sungguh perjalanan yang luar biasa kalau melihat feature yang disampaikan atau video yang disampaikan tadi dipandu dengan Bu Meta. Rupanya perjalanannya tidak mudah. Saya di belakang, Bapak kok masih kurus, Ibu juga masih langsing. Sekarang sudah mulai berbeda semua ya pada waktu itu. Yang jelas sekarang lebih putih katanya daripada dulu kelihatannya. Kenapa Pak? Saya kerja keras Pak katanya gitu. Saudara, perjalanan pernikahan yang sungguh luar biasa dan itu tidak mudah dilalui. Hari ini Pak Dendeng ingin menyampaikan ucapan syukur dan berbagi kepada setiap saudara-saudara semua tentang perjalanan yang sungguh luar biasa. Ada satu bagian yang luar biasa. Ada 3 prinsip di dalam membangun satu pernikahan. Ada bagian di sini, saudara lihat, bahwa segala sesuatu yang terus-menerus dibiarkan tanpa ada satu perawatan, maka dia akan menjadi rusak dan usang. Prinsip yang kedua, kalau kita mau sesuatu itu tetap kondisinya baik, maka saudara harus melakukan perawatan, dirawat. Kalau kita mau sesuatu itu baik, kita mesti rawat. Banyak orang dia bangun pernikahannya begitu luar biasa, begitu sangat mengasihi awalnya, tapi pada saat dia tidak dirawat dan dia biarkan begitu saja, seakan-akan dia yang penting adalah bagaimana melakukan kegiatan di luar, dan dia menjadi problem akhirnya. Dan kalau kita mau lebih bagus lagi selain dirawat, saudara mesti lakukan investasi. Saudara mesti tambahkan sesuatu yang lebih bagus. Ini penting. Nanti saudara bisa sharing. Kadang-kadang kita ya sudah setelah married, mungkin di 1 minggu pertama atau 1 bulan deh, maka disebut ada yang namanya itu honeymoon. Setelah itu masih honeymoon? Come on, ya. Masih bisa dinikmati seperti pada saat awal. Kalau kita punya komitmen yang jelas. Come on, jangan dimatikan itu. Mungkin pada saat yang di sini biasanya harum, baunya masih harum, parfumnya luar biasa. Apalagi mau, kita lihat semuanya masih dalam kondisi yang sangat bagus. Kulitnya bagus, baunya harum, I love you, janjinya luar biasa. Tapi apakah kita bisa bertahan sampai umur yang seperti itu? Atau kita bisa bergandengan dengan istri kita pada saat umurnya seperti itu? Saya nggak mau nanya Pak Dendeng, Ibu digandeng apa enggak sekarang? Saya nggak mau nanya, nanti tanya sendiri. No. Keberhasilan pernikahan bukan kita mau dikatakan bahwa married, bukan pada saat saya menentukan saya harus mendapatkan orang yang hebat dan orang yang benar, tetapi sebetulnya yang paling penting bagaimana saya harus menjadi orang yang memang benar dan selalu berpikir baik. Bukan saya mencari orang yang paling benar, ini jodohku yang paling tepat. No, saudara harus menjadi orang yang tepat bagi pasangan saudara dan berpikir yang tepat bagi pasangan saudara. Jadi komitmen itu butuh tanggung jawab. Bukan saya mencari orang yang cocok, itu hanya bagian awal. Tapi bagaimana you have to be right person. Itu yang paling penting. Efesus 5 ayat 31 sampai 33 berbunyi seperti ini. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu bukan satu.
Saudara nggak bisa. Ini ada dua dengan berbeda kondisi, berbeda kebiasaan, berbeda asal kemudian disatukan. Itu bukan sama. Tapi bagaimana dua yang berbeda itu menjadi satu. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri, hendaklah hormati suami. Tahu perbedaan itu. Bila kita gagal mengerti perbedaan yang ada, maka kita akan masuk ke dalam satu konflik pernikahan yang tidak pernah. Coba saya katakan, saudara, pernikahan itu dibangun dengan keputusan demi keputusan yang tidak egois. Pernikahan itu dibangun dari keputusan demi keputusan, tapi keputusan yang tidak egois. Pada saat kita sudah menikah, maka sebetulnya saya sudah tidak punya kekuatan yang lebih penting untuk mempertahankan diri saya. Bukan istri saya yang harus mengikuti, bukan istri saya yang harus dulu menghormati, karena hormati suamimu. Bukan saya menuntut, tetapi apa yang harus saya lakukan, saya kerjakan dulu. Adalah acceptable, menerima. Ada penerimaan. Coba di dalam diri kita, saya menerima dia menjadi istriku dalam suka dan duka, apapun yang dia kelebihan dan kekurangan, menerima. Tidak ada unsur if-nya. Saya menerima dia kalau tidak ada, jika tidak ada. Saya menerima dia menjadi suamiku jika cuma menerima. Apapun pada saat saudara bertemu, awalnya tidak kelihatan, yang pada waktu itu Anda belum tahu, saudara harus diterima. Tidak ada, kelihatannya janji kita berubah. Aku dulu nggak terima yang model kayak gini loh, Mas. Oh, ya. Ada 4 tahapan. Acceptable, adaptasi, kita butuh penyesuaian, kemudian appreciate untuk menghargai, accomplish atau mencapai menyelesaikan setiap persoalan. Yang pertama, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita perlu menerima perbedaan satu dengan yang lain. Fakta bahwa kita dan pasangan memang berbeda. Faktanya itu. Jangan mengatakan itu saya sama, cocok. Saya yakin itu. Fakta bahwa kita dan pasangan memang berbeda satu dengan yang lain adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Kemampuan kita untuk dapat mengerti akan hal ini dan menerimanya adalah langkah awal untuk masuk tahap itu. Dan dikasih Tuhan, sebelum pembaharuan perjanjian nikah, Bapak Yohanes dan Ibu, Bapak Ibu, saya harus sampaikan bahwa saya suruh menyanyikan lagu ini, padahal saya nggak bisa menyanyi berdua. Ini istri saya. Jadi berat sekali saya menyanyi lagu ini. Hati telah
disaksikan dan Tuhan sendiri. Hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir di sini, sebagai suami istri yang telah dipersatukan dan diikat oleh firman dan berkat Tuhan, kami berjanji akan tetap saling mengasihi, menghargai, dan setia dalam suka maupun duka, dalam sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan. Sampai masa tua pun kami akan tetap setia sebagai suami istri yang saling mengasihi. Kami berjanji akan memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada masa lalu dan mencurahkan kasih sampai maut memisahkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Iya, saudara mengaminkan ya. Saya tinggal tadi berada pada Pak. Kayak dulu. Pada tatap dulu wajahnya. Apa seperti dulu? Sekarang pakai kembali pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Sekarang pakai kacamata. Oke. Iya. Yang hadir di sini sebagai suami istri yang telah dipersatukan dan diikat oleh firman dan berkat Tuhan, kami berjanji akan tetap saling mengasihi, menghargai, dan setia dalam suka maupun duka, dalam sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan. Sampai masa tua pun kami akan tetap setia sebagai suami istri yang saling mengasihi. Kami berjanji akan memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada masa lalu dan mencurahkan kasih sampai maut memisahkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Sumber segala berkat dan kehidupan akan mengaruniakan kasih-Nya yang agung dan mulia kepada saudara, melimpahkan berkat-Nya secara sempurna dalam seluruh kehidupan saudara, sehingga saudara tetap dapat hidup bahagia dalam keluarga, hidup rukun dan saling setia selama-lamanya. Amin. Tahu bahwa pernikahan itu adalah Tuhan yang menghendaki. Dia tahu bahwa pernikahan itu adalah Tuhan sekali. Dia tahu bahwa pernikahan itu menuntut tanggung jawab. Dia tahu bahwa melalui keluarga yang dibangun, nama Tuhan bisa
dimuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih untuk perjalanan 25 tahun. Yang berdoa khusus agar keluarga ini terus bisa menjadi berkat. Dia tetap setia di hadapan Tuhan, menjunjung tinggi komitmennya di hadapan Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Allah, Bapa Surgawi, hamba-Mu ingin bersyukur atas kasih dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan hamba sampai saat ini. Sekalipun harus melewati tantangan, ujian, dan pencobaan, sekalipun melewati masa-masa sukar dan berat, tetapi kasih dan pertolongan-Mu selalu nampak jelas, sehingga dalam masa sulit pun tetap bisa bertahan, bersabar, dan berpengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan hamba-Mu dengan Wahyu Sabtorini yang telah menjadi istri yang setia selama 25 tahun. Juga anak-anak yang baik Engkau berikan sebagai pelengkap kebahagiaan kami. Syukur hamba-Mu panjatkan atas semua berkat dan karunia yang tidak terhingga sampai akhir hidup hamba. Aku akan selalu memuji dan mengagungkan nama-Mu. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, di saat ini hamba juga tidak kurang berterima kasih kepadamu. Engkau telah memberi hal-hal indah dan terbaik dalam hidup hamba. Dengan cara yang ajaib dan indah, Engkau berkenan mempertemukan hamba-Mu dengan Yohanes Dendeng Suharjo sebagai kekasih dan suami hamba. Suka duka, senyum dan tangis, kekurangan dan kelimpahan telah kami alami bersama dengan tegar dan tabah. Engkau telah mengikat kami berdua dengan kasih dan kesetiaan seumur hidup. Perjalanan hidup keluarga kami selanjutnya, hamba serahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih dan syukur bagi-Mu ya Allah. Kami mempersembahkan pujian dan syukur kami ya Allah, karena Engkau telah memberikan kekuatan saat kami mengalami kesulitan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kami. Saat-saat kami merasa berat memikul beban-beban kehidupan yang tidak mudah, Tuhan selalu mengulurkan tangan dan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Engkau telah memenuhi janji. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kami berterima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu yang terus mengalir, selalu baru tiap pagi. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kedua orang tua kami, atas kesabaran mereka mendidik kami, atas perhatian mereka saat kami sakit, teguran mereka saat kami teledor, dan teladan mereka tentang makna kesetiaan hidup dalam kasih dan penghargaan, atas iman dan harapan yang senantiasa mereka taburkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan hidup panjang yang Tuhan beri, sehingga puaslah kami merasakan dan membagi kasih. Tetapi ya Tuhan, kami juga mengaku atas segala kesalahan dan kelemahan kami menjadi kawan pewaris kerajaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dan baharuilah hati kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu saling mengasihi dan mengasihi Engkau, sebagaimana Engkau kehendaki. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia damai sejahtera.
kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang ikut bersama-sama di dalam ibadah ini. Demikian juga saya lihat Bapak Ibu guru dan semua staf yang dari Immanuel, terima kasih untuk supportnya di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu semua saudara. Saya mengucapkan terima kasih untuk para pemusik dan semua pendukung, luar biasa. Talenta-talenta yang Tuhan berikan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih bakat-bakat yang luar biasa berikan untuk Tuhan. Panitia juga saya mengucapkan terima kasih. Biarkanlah ini terus kita jalin hubungan kekeluargaan ini satu dengan yang lain untuk saling bisa memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini luar biasa. Yang pertama, izinkan kami mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh para undangan tamu yang berkenan hadir. Luar biasa Bapak Ibu sudah merelakan waktu sedemikian panjang untuk berkenan rawuh pada acara malam hari ini. Saya bersyukur karena kehadiran Bapak Ibu semuanya, tamu undangan dari SMA Immanuel, Bapak Ibu jemaat CKI Betania, juga tamu-tamu yang lain. Karena kehadiran Bapak Ibu, acara pada malam hari ini berjalan dengan luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf. Kemudian yang kedua, izinkan kami juga mengaturkan terima kasih. Sebenarnya saya tidak berencana untuk melakukan kegiatan seperti ini. Rencana kami adalah ibadah syukur atau piston, tetapi oleh Bapak Kepala Jemaat kami, Pak Pendeta Didi sama Ibu, juga sama majelis gereja, saya malah didungangi Bapak Ibu, saya dimarahin. Kemudian akhirnya terjadi kegiatan seperti malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta, Ibu, juga majelis gereja, serta panitia yang sebenarnya bukan panitia Bapak Ibu, saya hanya telepon via telepon mendadak begitu. Kemudian yang ketiga, izinkan kami juga mengaturkan terima kasih untuk Adi dan family Immanuel, juga Andika yang sudah mensupport kami. Karena kehadiran support dari kalian semua, acara ini bisa berjalan dengan luar biasa. Terima kasih. Kemudian juga izinkan kami mohon maaf seandainya malam hari ini banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, juga para tamu sekalian yang rawuh pada malam hari ini. Terakhir, sungguh Bapak Ibu, saya ini hari ini betul tadi kalau disampaikan Bu Meta, saya harus menangis. Kenapa? Karena biasanya perlu saya sampaikan Bapak Ibu, biasanya anak saya ini Enrico itu 2 hari sekali telepon ke saya, tetapi beberapa hari ini
tidak bisa saya telepon. Kenapa? Mungkin saya tidak tahu, karena dia memang menyampaikan, oh tolong kamu buat satu kalimat atau dua kalimat aja disampaikan ke Bapak. Bapak berterima kasih. Dia bilang, Pak, aku sangat sibuk karena hari Selasa besok saya harus keluar kota untuk mengikuti ekskursi. Jadi sampai hari ini tadi saya tidak tahu kalau ternyata memang mungkin ini membuat surprise supaya Bapak dan Ibunya sukacita begitu. Kok tahu-tahu dapat informasi dari pemerintah ada surprise apa, saya tidak tahu bahkan sampai hari ini tadi. Dan ternyata apa yang selama ini saya minta belum tidak menyanggupi, ternyata diberikannya dengan luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, acara malam hari juga disupport oleh anak kami ini yang saat ini menjalani studi belajarnya untuk menempuh studi S2. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan selama penyelenggaraan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, Enrico di sini mau jawab beberapa pertanyaan tentang keluarga kita. Halo Mama Pipi, di sini Ade mau jawab beberapa pertanyaan, question and answer. Bapak itu orang yang sangat tegas. Dia selalu menjadi role model di keluarga. Dia selalu bangun tiap pagi untuk baca Alkitab dan membagikan ayat-ayat Alkitab ke anak-anaknya, keluarga, bahkan keluarga besar. Ya, dia sangat bisa jadi contoh di keluarga kami. Kalau Pipi, he is my first love ya, cinta pertamaku. Kepala keluarga yang tegas, sayang banget sama keluarganya, family man. Tapi Pipi tuh gengsian. Jadi Pipi tuh nggak pernah nelpon langsung anaknya, terus nanya hal-hal yang pribadi kayak perasaanmu kayak gimana. Tapi biasanya Pipi tuh bakal suruh mama buat nanyain itu ke anaknya, dan dia bakal denger itu dari mama. Gitu sih biasanya. Mama itu orang yang sangat sabar. Dia mengerti kondisi anak-anaknya dan dia tidak pernah marah. Terus kalau mama itu penyayang, sabar, jarang banget marah, tapi bawel sih. Jadi mama itu lebih suka ngomel daripada marah. Satu hal yang saya suka dari mama itu, dia pribadi yang sabar, dapat mengerti semua kondisi, dan bahkan dia berkorban untuk anak-anaknya. Ya begitu juga Bapak. Bapak itu orang yang sangat berdedikasi. Ya seperti dia bisa komitmen terhadap apa yang dilakukan setiap pagi, tiap subuh sekitar jam 3, jam 2 pagi untuk membaca Alkitab. Dia rutin melakukannya. Dan saya punya harapan di suatu saat nanti saya bisa jadi seperti dia. Yang aku sukain dari mama sama Pipi, mereka tuh tipe orang tua yang suportif banget. Mereka selalu dukung apapun yang jadi pilihan anaknya. Dan mereka tuh nggak pernah sama sekali nuntut kayak kamu harus ranking 1, kamu harus jadi juara, kamu harus ini itu. Tapi tuh selama anaknya tuh udah ngelakuin yang terbaik, pasti mereka tuh selalu dukung dan selalu support. Itu sih yang aku suka. Waktu kecil saya melihat Bapak itu saya melihat Bapak itu sebagai pribadi yang galak. Benar-benar galak, sangat tegas terhadap anak-anaknya. Kami dididik sangat keras. Waktu kecil ngelihat Pipi tuh sosok yang galak. Jadi tuh kayak ada beberapa peraturan
yang dia buat, dan itu aku sama Mas Enrico harus nurutin. Misalnya kayak mandi. Jadi waktu kecil aku sama Mas Enrico tuh kalau sore sebelum Pipi pulang, itu aku sama Mas Enrico harus udah mandi. Kalau nggak tuh biasanya dimarahin. Dan biasanya kalau Pipi lagi marah, itu mama yang nggak pernah ikutan marah. Mama tuh biasanya yang jadi penetralisir gitu sih. Dan untuk mama ya, mama selalu menjadi pribadi yang sabar, bisa menjadi penengah seperti itu. Mama bisa jadi pribadi yang sabar, dan kami selalu cerita, kami lebih terbuka ke mama karena mama sangat-sangat mengerti kami. Kalau untuk bapak, saya melihat bapak banyak berubah. Dulu bapak sangat-sangat orang yang temperamen, sangat galak. Bahkan saya ingat beberapa kejadian yang ketika bapak marah seperti itu sangat menakutkan. Enggak sih, semenjak aku sama Mas Enrico udah besar, udah merantau, itu Pipi udah nggak pernah marah sih, jarang banget marah, kecuali kayak hal-hal yang emang aku sama Mas Enrico ngelakuin hal-hal yang besar banget, yang fatal gitu. Sisanya mereka nggak pernah marah sih. Even itu aku sama Mas Enrico nggak mandi seharian pun Pipi udah kayak ya udahlah gitu sih. Dan ya lagi-lagi untuk mama selalu sabar dari dulu sampai sekarang. Dia dapat menjadi mama yang sangat-sangat pengertian. Ya momen ini nggak akan pernah dilupain sih. Ya yang pasti itu ketika saya keterima di ITB, karena itu nggak ada yang bisa nyangka sebenarnya waktu itu. Dan ya walaupun bapak sama mama nggak ada waktu saat pengumuman, waktu itu saya lagi ada di Solo untuk persiapan pendaftaran ATMI, Akademi Teknik Mesin Industri. Ya tapi saya sangat merasakan bahwa support orang tua, support bapak sama mama itu selalu ada untuk saya. Dan ketika saya nelpon ke mereka bahwa saya diterima ITB, semua histeris, semua menangis, dan itu sangat-sangat berkesan karena ternyata Tuhan melakukannya untuk saya. Sebenarnya semua momen itu berkesan sih, apalagi momen-momen kami berempat ya. Karena dulu tuh biasanya kami tuh selalu ngelakuin apa-apa tuh berempat, kayak meskipun cuma nganterin aku ujian ke Purwokerto, sebisa mungkin tuh biasanya berempat, dan itu tuh berkesan banget sih semua momen-momen itu. Kita punya kebiasaan tiap tahun itu mudik ke Solo, dan kita selalu punya trip bareng. Walaupun itu hanya ke Solo, dan itu sangat berkesan. Tapi sejak saya kuliah, sejak saya dan Deborah sudah mulai dewasa, kita lebih suka jalan-jalan sekarang. Nggak hanya ke Solo, seperti ke Banyuwangi, ke Dieng, dan lain-lain. Itu sangat berkesan karena kita bisa punya quality time, kita punya waktu bersama, kita bisa saling sharing satu sama lain. Karena di saat itu saya udah nggak tinggal lagi sama orang tua saya sudah berada di Bandung, kuliah di ITB, dan Deborah pun sudah kuliah di Yogyakarta. Dan ketika kita jalan-jalan, kita mempunyai waktu untuk quality time. Di saat itu kita bisa sharing satu sama lain atas apa yang kita alami selama ini. Apa ya, sekarang yang jadi favorit itu mungkin lebih ke liburan bareng sih. Dulu sebelum Mas Enrico ke Jepang, setiap kali libur itu kita pasti selalu liburan berempat, entah itu kayak cuma nginep di mana, yang penting tuh quality time-nya. Dan ini tuh jadi hal yang jarang banget sih, apalagi semenjak aku sama Mas Enrico kuliah ngerantau, full team berempat itu tuh jarang banget gitu. Jadi itu favorit banget. Terus akhir-akhir ini tuh lagi sering nonton bulu tangkis di rumah sih. Biasanya kalau nonton bulu tangkis itu serumah bisa heboh. Lagi favorit banget. Bapak sama mama itu selalu nekanin ke anak-anaknya
bahwa nggak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Nah, itu ada di 3 Yohanes 1 ayat 4. Hal yang penting mereka tuh selalu ajarin apapun yang kamu lakukan itu selalu andalkan Tuhan, dan yang setiap hari Pipi selalu omongin itu jangan lupa berdoa, karena Pipi selalu bilang bahwa kuasa doa itu luar biasa banget, dan itu yang paling nempel sih di aku. Happy anniversary Bapak sama Mama. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, 25 tahun kalian bersama. Enrico dan Deborah sudah besar sekarang. Terima kasih sudah membesarkan kami, mengajarkan kami banyak hal. Dan semoga sehat selalu. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu membantu kita dalam segala hal, dan jangan lupa bersyukur. Mama, Pipi, makasih udah jadi orang tua yang luar biasa buat Ade sama Mas Enrico. Udah jadi orang tua yang sportif, orang tua yang gak pernah nuntut apapun, orang tua yang selalu dukung anaknya. Ade beruntung banget lahir di keluarga ini. Happy anniversary Mama dan Pipi yang ke-25 tahun. Semoga selalu bahagia. Dan maafin Ade kalau selama ini belum bisa jadi anak yang selalu banggain Mama sama Pipi. Tapi Ade sayang Mama sama Pipi. I love you. Contoh mati. It's like it's There were no words, no way to speak. I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if promise Ya, Pak Dendeng ya. Selamat buat Pak Dendeng. Dadah. Ucapan ya, Pak. Selamat Pak Dendeng Bu Rini. Pak Dendeng, selamat menempuh hidup yang baru setelah 25 tahun perak. Pak Dendeng, Ibu, selamat ya. Semoga kedepannya terus berbahagia bersama keluarga. Oke. opened my eyes and shown me how to love unselfishly. I've dreamed of this 1,000 times before. Selamat Foto berikutnya. Perak. Sekat Perak Pak Dendeng Bu Dendeng. Terima kasih Gus. Something more. Don't want the middle or the one before. I don't desire a complicated Tahun pernikahannya ke-25, sukses, Tuhan memberkati. Selamat Bapak dan Ibu. 25 tahun. 25 tahun. Sehat terus. Amin. Jadi keluarga yang penuh berkat, 25 tahun jadi contoh. Ucapan dong, ucapan. Selamat ulang tahun ke-25 tahun. Semoga. Mantap. Ya. Harapannya? Harapannya? Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Yuk. Mantap. Apanya?
Mantap loh pokoknya. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Rukun-rukun terus, semakin diberkati Tuhan. Pak Dendeng, saya dan keluarga mengucapkan selamat berbahagia untuk terus diberkati Tuhan. Amin. Pak Dendeng, selamat pernikahan 25 tahun. Semoga selalu langgeng dan semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan takut untuk tambah lagi ya Pak. Rezekinya. So don't even ask. I want love that will last forever. I want love that will last. Dendeng, Mbak Rini, selamat ya, berkati. I don't want just a memory. Give me forever. Don't even think about saying goodbye. 'Cause I just want one love to be enough and remain in my heart till I die. So there's just a little more that I need. More that I need. I wanna share all the air that you breathe. I'm not the kind of girl to complicate the past.